mampu membelah angin ketika ada angin tornado. Kesakralan pohon intaran di Bali membuat kayu intaran hanya boleh digunakan sebagai bahan membuat benda-benda untuk keperluan upacara adat atau keagamaan, seperti sanggah. Sedangkan daunnya, selain untuk obat, juga digunakan sebagai bahan riasan jenazah, dengan cara diletakkan menutupi alis jenazah, dengan harapan saat bereinkarnasi orang tersebut memiliki alis yang indah seperti intaran. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa nyampe dari Dirman? Kemarin. Halo deh. Ayo kita masuk yuk. Ayo silakan. Terima kasih. Aduh, asli banget ya rumahnya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan duduk. Nah, coba Ibu tolong ambilkan daun intarannya. Oke, di rumah intaran kita punya salam tersendiri dengan makan selembar daun intaran ini. Ini pahit tapi ini obat. Nah, sesuai dengan logonya pengalaman rasa, kita ada segi 6 seperti ini. Jadi ini melambangkan zat rasa. Semua rasa itu pahit, manis, asam, asin, sepet itu semua harus masuk ke dalam tubuh. Nah, pilihannya adalah masuk sebagai makanan atau masuk sebagai obat gitu. Nah, kebetulan intaran ini rasanya pahit dan kita memang harus mengkonsumsi yang pahit-pahit. Jadi nggak apa-apa. Rasa daun intaran lebih pahit dari obat dokter, bahkan dari makanan apapun yang pernah saya makan. Meskipun setelahnya saya dan tim celimpungan langsung disuguhi air jeruk nipis dan air kelapa hijau yang segar diminum menggunakan sedotan dari batang daun pepaya, kemudian pisang kukus ditambah sedikit madu, rasa pahit daun intaran masih menempel di tenggorokan. Namun hal tersebut tidak membuat saya dan tim celimpungan ingin buru-buru pulang.
dapur sudah disiapkan seekor ayam dan sayuran yang siap dimasak, serta bumbu rempah-rempah yang sangat harum. Terbayang kita akan mencoba pengalaman rasa kuliner yang sangat terkenal di Bali. Ya, yang itu yang sudah dibubuk itu terdiri dari merica putih dan tabiabon. Tabiabon itu biasanya disebut cabai jamu. Cabai jamu. Lalu ada Bahasa Inggrisnya apa, Bu? Kalau soalnya belum pernah di Jerman itu nggak ada kayaknya yang kayak begini ya. Saya masak boleh diganti pakai apa? Apakah itu mutlak harus ada di masakan betutu Bali? kalau bumbu genep mutlak harus ada ini long pepper biasanya kita sebut. Ya, kayak begitu. Mesti cari dari kamu. Ini ada daun salam dan apa lagi ya yang belum saya sebut. Oh ya, ada terasi sama garam laut. Pada tahun 1976, ayam betutu dibuat oleh Men Tempeh atau Niwayan Tempeh yang berasal dari Abian Base, Kota Gianyar, dengan suaminya Inyoman Suratna yang berasal dari Bangli. Mereka mulai berjualan di Terminal Lama Gilimanuk, Jembrana. Hingga akhirnya beberapa karyawan keluar dan membuka tempat makan dengan menu yang sama, sehingga sekarang kuliner ini sangat mudah ditemui di Bali. Berdasarkan sejarah, menu khas tradisi Bali ini merupakan makanan kesukaan raja-raja di Bali dan juga sering disajikan pada saat upacara adat dan keagamaan. Sudah direbus lagi. Dipotong-potong dulu. Ada satu pertanyaan, Bu Ayu ya. Ya. Di mana kan betutu itu kan masakan asli Bali ya. Ya. Perbedaannya masak di sini betutu sama di tempat lain itu apa ya, Bu ya? Soalnya kan ya di mana-mana sih bumbunya kayaknya sama, tapi di sini kok khusus sekali gitu. Ya, kalau kita di sini berusaha untuk yang selokal mungkin. Jadi Produk organik gitu ya. ya, kenapa organik itu karena lebih rasanya itu lebih Original. original. Lalu kita juga tidak pakai MSG sebagai penyedap karena semua bumbu-bumbu itu sudah punya rasa tersendiri. ya. Ya, dan justru kalau MSG dipakai itu
rasa itu jadi rusak ya rusak rusak. makanan. Iya betul. Gitu. Sembari menunggu menu utama masak, kami akan menyiapkan menu pembuka dan penutupnya dulu pemirsa. Pak Bida, sekarang kita mau kemana? Nah, sekarang kita mau petik daun daluman. Daun daluman ini Waduh, jadi semuanya yang di rumah Intara atau di pengalaman rasa benar-benar sampai dessertnya pun ya langsung dipetik dari dari pohonnya. pohonnya. Jadi ini pohon daluman Dan- atau dan- kalau dalam bahasa Indonesia cincau. Menu pembuka dan penutup telah siap, namun menu utama masih dalam proses. Ya, memang membutuhkan waktu lama sekitar 2 jam untuk memasak ayam betutu. Agar bumbu rempah-rempah meresap ke ayam dan daun yang ada di dalam ayam pun menjadi lebih empuk. Saya dan tim Celimpungan sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi hasil olahan sehat tanpa penyedap rasa dan benar-benar bahan segar ini. Nah, kita sekarang sudah selesai masak. Jadi ini ada appetizer-nya dulu, hidangan pembuka. Ini terbuat dari nanas sama markisa, ditambah dengan madu kelanceng. Bisa dicoba dulu, Bu Kade. Saya coba ya. Ya, silakan. Kita temenin ya. Oke, Enak sekali. habis makan ini minum ini pasti lapar. Ya, segar ya. Bahannya apa aja nih, Bayu? Ada nanas, ada markisa kuning, sama madu kelanceng. Sudah itu aja. Ditambah es dan air. Sudah itu aja. Manis juga ya rasanya. Ini karena ini kita Manis bikin asam. ya. Ada Jadi gulanya sedikit. markisanya ini kita udah masak dulu dengan gula. Ah, Jadi iya. selain untuk appetizer, kita bisa pakai untuk sirup Ya. atau bisa juga untuk Selai. olesan roti. Jadi dimasak sampai kental sama gula sedikit. Ya. Sampai mengental gitu. Iya. Iya. Lalu itu bisa kita simpan untuk Berapa? Suatu ya mungkin kira-kira 1-2 bulan. minggu. Enggak? 1 bulan enggak? Kalau lebih kental lagi mungkin bisa sampai 1 iya. bulan. Setelah menyantap menu pembuka lebih cepat dari seharusnya, akhirnya ayam betutu matang dan siap disajikan. Aroma rempah-rempah yang begitu harum membuat semakin tidak sabar mencicipinya. Gimana rasanya?
komposisi bumbunya pas pedas ya. Ya. Untuk saya limpah semua. Aduh, gimana bilangnya ya? Gimana menceritakan? Udah enak sekali. Paduannya pas sekali, betutu, sambal mata, lecing kangkung, sama daun singkong ini ya. 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 Terima kasih. Ini kan kita karya sama-sama kan? Itu di sana orang-orang Jerman cocok. Ya, Nah, pas pedas. pas banget ya. Ini lebih lembut ya, lebih empuk ya. Nah, waktu masaknya sama. Saya rasa mungkin umur ayamnya yang beda. Jadi ini ya. Jadi ini cukup umurnya cukup dia, jadi lebih lembut hasilnya. Tak boleh ada plastik dan harus ramah lingkungan, membuat pengalaman rasa Bali Utara kali ini makin berkesan. Pasalnya, kita makan menggunakan piring anyaman yang dialasi selembar daun pisang. Cara seperti ini sungguh berhasil menambah nafsu makan. Hingga tak terasa, ayam betutu beserta menu pendampingnya, lecing kangkung dan sambal matah, ludes kami lahap. Selanjutnya menu penutup ada es serut dan cincau atau di Bali disebut daluman yang tadi saya petik di halaman rumah. Nah, ini tadi Bu Kade petik ya. Iya, yang Bu Daunnya Kade petik ya. petik lalu dibikin. Itu ya. Ini dia cincaunya. Kita di Bali bilangnya kan kedaluman ya. Iya. Biasanya pakai santan. Kalau di pengalaman rasa kita pakai es krim rumahan. Ya. Ya, oke, es krim ini boleh tanya nggak itu bahannya apa aja? Ini bahannya santan kelapa, sama gula, sama sedikit garam. Sudah. Susu juga nggak ya? Santan aja. Ya. Gimana rasanya? Kayaknya ini dia memang mantap juga ini rasanya. Pakai es krim santan kalau semua. Santannya ada Santan. Iya. Jadi udah nggak bisa pakai es batu lagi ya. Nah, kalau gitu bisa nih. Jangan lewatkan petualangan Bedu dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam.
Mendapatkan pengalaman rasa Bali Utara di ruangan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat alami, seolah mendapat paket lengkap. Meskipun ini bukan kali pertama saya datang ke Rumah Intaran, namun selalu saja saya tertarik dengan gaya arsitektur Gede Kresna yang dikenal juga sebagai arsitek desa. Gede Kresna memang salah satu arsitek yang begitu memperhatikan keseimbangan lingkungan. Maka tidak heran jika rumahnya pun dibangun menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti kayu yang ia dapatkan dari pembongkaran kapal, bahkan rumah lawas di berbagai daerah. Nah, sebagai arsitek, saya hanya merespon apa yang ada di sini, memanfaatkan apa-apa yang tersedia di sini, murah, mudah didapat, dan secara fisika bangunan masih bisa digunakan gitu. Nah, karena potensi terbesarnya di sini justru kita punya udara yang banyak, kita punya cahaya yang banyak. Nah, beberapa orang mungkin akan memblok bangunan ini dan membuatnya menaruh AC di dalamnya, tapi kita enggak. Kita memanfaatkan itu semua. Jadi kalau tadi kita tinggal di dalam ruangan itu benar-benar kita bisa melihat orang luar. Di dalam kita tidak kelihatan itu. Terus kemudian udara masuk dengan sangat bagus, cahaya juga masuk dengan cukup gitu kan. Nah, terus material-material ini menggunakan keranjang, karena keranjang itu mudah didapat di sini. Banyak pengrajin keranjang di sini. Dan setelah selesai kalau kita bosen juga nanti ini bisa aja kita bongkar, kita kasih aja ke orang-orang ini. Atau kita gunakan di tempat lain lagi. Bandingkan dengan jika kita menggunakan material-material industri seperti gypsum gitu. Begitu tidak dipakai, rusak, kita udah mencemari tanah gitu, dengan material-material sisa itu kan. Nah, konsep dasarnya kita sesedikit mungkin memberikan limbah bagi tanah ini gitu. Kita lebih banyak di sini menggunakan material-material bekas. Itu semua kayu-kayu bekas tuh. Kayu-kayu bekas itu kita peroleh dari pelabuhan, ada kapal rusak kita beli gitu, atau bekas bongkaran rumah sendiri kita beli kayunya gitu. Untuk mengembangkan konsep arsitektur yang ramah lingkungan, Gede Kresna pun mengundang para arsitek muda, entah yang masih kuliah ataupun telah bekerja, untuk belajar bersama menciptakan karya arsitektur tanpa merusak alam selama 300 hari di Rumah Intaran. Salah satu pemuda yang tertarik belajar di sini, Rofida Amalia. Gadis manis asal Kota Gudeg ini rela merantau dan meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan arsitektur di Jogja untuk menimba ilmu di Rumah Intaran. Sampai sejauh ini sih sudah. Jadi banyak banget hal yang saya dapatkan di sini. Mulai dari mengenal material untuk bangunan sendiri, dan itu bangunan tradisional yang mana itu udah jauh banget ditinggalkan orang. Sekarang kan udah zamannya modern kan, orang udah gengsi lah kalau misalnya mau bikin bangunan tradisional. Jadi gimana caranya mengcombine arsitektur tradisional itu ke zaman yang lebih modern ini. Jadi ya itulah yang saya dapat di sini. Jadi ini tidak sekedar teori, jadi kita juga menyentuh langsung ketika kita menggunakan tanah. Di sini saya mengenal tanah bisa dijadikan sebagai dinding bangunan, pelapis dinding bangunan. Selama ini kan kita menggunakan semen. Semen itu bahan pabrik ya, sementara tanah ya udah kita ngambil dari lingkungan sekitar kita aja udah bisa gitu. Jadi gimana tanah itu bisa menjadi pelapis dinding atau material untuk bangunan lainnya, lifestyle. Jadi gimana kita bisa hidup lebih sehat, memilih makanan yang kita konsumsi, mengatur gaya hidup kita, ritual-ritual seperti berkumur dengan minyak kelapa, bersiwak, itu kan udah nggak ada, hampir nggak ada sekarang. Jadi di sini saya mendapatkan kembali itu, dan kita mengenal kembali rempah-rempah kayak gitu, makanan yang berasal dari lingkungan kita sendiri, bukan dari impor dari negara lain gitu loh.
gimana kita bisa mencintai negeri ini, bisa mencintai negara ini, bangsa ini melalui apa yang kita punya di sini, bahwa Indonesia itu kaya kok. Ya, Indonesia memang kaya. Banyak hal dari alam ini yang memiliki manfaat tinggi namun telah kita lupakan. Dari pengalaman Rasa Bali Utara, kembali kita belajar untuk lebih bijak dalam menjaga dan memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita agar persahabatan antara manusia dengan alam kembali indah. Baiklah pemirsa, Celingak-Celinguk Kampung Bali Utara masih akan berlanjut lagi, namun di episode selanjutnya. Masih banyak yang akan kita bahas dari Bali Utara, jadi saksikan terus celimpungan Celingak-Celinguk Kampung Anda hanya di Sriwijaya TV Inspirasi Budaya. Kembali di Sekilas Sriwijaya hari ini, pelayanan perekaman, perubahan data, serta pencetakan EKTP yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumsel di Asrama Haji Palembang selama 3 hari ini dari tanggal 11 hingga 13 Juli 2018 berhasil mencetak 12.000 EKTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Sumsel bersama Kemendagri telah melakukan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Penduduk atau GISA selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 11 hingga 13 Juli 2018. Dalam 3 hari pelaksanaan, animo masyarakat untuk membuat KTP elektronik cukup besar, di mana sebanyak 12.000 IKTP warga Sumsel telah selesai dicetak dan dibagikan di hari terakhir program GISA di Asrama Haji Palembang. Pelaksana tugas Kadisdukcapil Sumsel, Reinhard Nenggolan mengatakan, program GISA ini hanya berlangsung selama 3 hari. Pihaknya tidak menduga dengan animo masyarakat yang cukup tinggi. Dan ia meminta maaf kepada warga yang belum sempat terlayani karena keterbatasan SDM. Namun bagi masyarakat Sumsel yang belum terlayani dalam program GISA ini, perubahan data, perekaman, serta pencetakan IKTP bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kabupaten kota di Sumsel, karena Kemendagri telah menyiapkan cukup banyak belangko untuk pencetakan IKTP. Atau yang disingkat GISA ini, bagi masyarakat Sumatera Selatan yang dimulai sejak tanggal 11 Juli kemarin sampai dengan saat ini, kita di luar dugaan bahwasanya antusias masyarakat yang ingin memperoleh dokumen kependudukan utamanya KTPL di luar perkiraan kami sampai mencapai kurang lebih 2 hari 12.600-an penduduk. Sementara itu Irwan, warga Banyuasin yang telah mendapatkan IKTP mengakui dengan adanya program GISA ini sangat efektif sekali untuk warga yang belum memiliki KTP elektronik. Dan ia berharap program ini dapat diteruskan, namun dengan meningkatkan pelayanan serta penambahan SDM agar dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya kan kita belum ada KTPL. Ini terhadap program ini jadi diwajibkan untuk memiliki KTPL. Gerakan GISA ini bagus sih, bagus untuk wilayah Sumatera Selatan. Apalagi kan yang dari luar kota Pak ya, bagus dari cuman saran sih untuk kedepannya kalaupun ada kegiatan serupa untuk kepada pihak panitia agar lebih koordinir lagi. Tim Liputan Sriwijaya TV.
Demikian sekilas Sriwijaya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek? Seneng nian malam ini Cek Desti bisa ngerewangi Mang Cek Bicek di rumah. Inilah lamun nian ndak ketemu, pastinya masih di program kesayangan kita di Bedalu. Tapi tenang bae Mang Cek Bicek. Cek Desti malam ini ndak dewean. Pastinya Cek Desti ini ada partner yang ndak kalah cantik tapi masih tetap cantiknya Cek Desti ya. Ini ada Cek Amel. Pastinya selalu menemani Cek Desti malam hari ini. Apa kabar Cek Amel? Oh, alhamdulillah baik Cek Desti. Tapi senangnya rasanya Cek Amel pacak balik lagi sama Cek Desti, tentunya untuk nyapa pemirsa kita yang ada di rumah Cek Desti. Tentunya tidak kalah lagi ya narasumber yang bakal kita undang malam ini nih tidak kalah menginspirasi ketimbang sebelumnya. Dan tentunya dengan tema kita berawal dari hobi. Benar nih Cek Desti? Benar, berawal dari hobi. Kalau ngomongin hobi Cek Desti ini banyak. Apa dia banyak? Nah, mangko dari hobi itulah ini sesuatu yang berhubungan dengan hobi ini bisa menjadikan suatu profesi. Waduh, Cak sekarang nilai? Benar. Benar. Tahu nih ya Cak Amel, selain jadi profesi itu bisa menjadi menghasilkan uang. Iya. Nah, kalau ngomongin soal hobi Cak Amel ini apa? Hobi Cak Amel ini ngomong. Ngomong apa pantas? Iya. Banyak omong. Banyak omong. Jadi karena hobi ngomong lah Cak Amel pacak ada di Sriwijaya TV. Bener lah, bener pula. Bener. Tapi bukan ngomongin uang ya. Bukan. Ngomongin soal kehidupan uang. Sama banget. Lebih berfaedah. Kalau ngomongin soal hobi ini banyak pastinya Cak Amel ya. Iya. Baik dari yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menjadikan sesuatu profesi itu yang luar biasa, yang tidak biasa jadi luar biasa tentunya. Iya. Apa cenderung gendernya, jenis kelaminnya tuh cowok. Nah, Cak Desti. Oh, tidak Cak itu Cak Amel. Kalau yang Cak Amel omongin model tadi Cak Amel ada di Cak Amel gak apa-apa, tidak masalah. Kalau sih kok ini, kalau Cak Amel ngomong sesuai dengan kebanyakan cowok. Tidak Cak Amel, ngomong kebanyakan lanang, tidak juga. Karena Cak Amel yang cewek, yang betina ini juga bisa Cak Amel jadi fotografer. Oh, masa? Nah, salah sikoknya ini, salah satu bintang tamu yang datang ini itu juga seorang fotografer. Waduh, kece nih Caknya tuh. Iya, Cak Desti sudah kasih clue-nya dong, bukan cowok. Dan tapi cewek. Iya. Sudah kasih tahu. Tapi sebelum daripada kita panjang lebar, Cak Amel, iya nih, Cak Desti. siapa sih bintang tamu kita dan narasumber kita? Tapi sebelum itu kita ada teasernya. Kita jingak dulu Cak Amel. Ini dia. Mantap. Memiliki profesi sehari-hari sebagai fotografer, yaitu profesi yang biasa digeluti oleh laki-laki, ternyata tak menghalangi Ibu Juwita Oktarina untuk mengembangkan usahanya di bidang kuliner. Wanita yang akrab dipanggil Juwita ini menekuni hobinya memasak dengan membuka usaha kuliner yang terbilang cukup unik, yaitu brownies alpukat. Pemirsa penasaran kan dengan brownies alpukat? Mari kita tanya-tanya langsung pada Ibu Juwita. Nah, Cak Amel, iya. kira tadi fotografer rupanya bisa masak pula. Iya, lah banyaknya kebacaan Cak Desti. Dah Cak Amel. Kalau nengok tadi itu brownies, berarti bintang tamu kita ini bisa masak brownies. Tapi tentunya lain dari yang lain Cak Desti. Penasaran enggak Cak Amel? Penasaran. Ngiler enggak? Ngiler banget. Ya, ngiler banget ya. Iya. Karena malam-malam Cak ini lah malam dalu-dalu mah ini ngomongin soal makanan.
apalagi ini berhubungan dengan kue. Pintar masak kue, pintar moto. Berarti sekalian buat kue, sekalian moto di pasar ke. Oh, luar biasa memang ya. Cek. Dan juga Cek Amel, langsung baik nih. Kita kenal ke siapa sih narasumber kita? Narasumber kita itu ialah Cek Juwita, bukan Juwita Bahar ya. Cek Juwita bisa dipanggil Cek Wita. Kalau Cek itu langsung baik, geser dulu. Halo Cek Wita. Halo, selamat malam Cek. Memang Cek yang datang ke Bedalu ini yang cantik-cantik, luar biasa, menginspirasi, motivasi. Sama Cek presenternya. Iyalah. Iya. Oke. Apa kabarnya Cek? Alhamdulillah baik, Cek. Sehat ya, apalagi mengenal ketemu dengan kami ini sehat. Sehat. Iya. Nanti yang sakit jadi tambah sakit. Salah ya? Oh tidak. Tapi kebanyakan kebanyakan narasumber yang datang ke sini komennya banyak bagus-bagus galau, Cek. Iya. Karena kami ini tidak ngegit, sudah jinak. Soalnya biasanya tuh tegang duluan. Nah dia tidak tahu diem tadi tahu apa terkenceng apa tidak tahu. Sampai terkadang digering dulu Cek Desti. Kita pemanasan dulu, Mangko Cek. Panggilannya ini namanya Cek Juwita Oktarina, panggilannya Cek Wita. Aku cari tidak sabar lagi langsung bertanyaan. Nah disuruh pertanyaan, sudah langsung pertanyaan benar. Jadi berkaitan dengan hobi tadi Cek Desti. Jadi fotografer itu biasanya identik dengan cowok Cek Wita. Terus kenapa sih Cek Wita ini tertarik untuk jadi seorang fotografer? Coba cerita dulu nih Cek Mano awalnya. Awalnya sih aku tuh tidak pula tertarik ya Cek ya dengan hobi jadi fotografer itu. Tapi pas aku lihat yang sekitar-sekitar itu kayaknya ini tidak ada nih fotografer yang cewek. Rata-rata fotografer itu kan cowok Cek. Nah, terus kebenaran wong tua aku tuh ngasih kado aku hadiah kamera. Bermanfaatnya. Iya, nah jadi pas aku coba-coba gitu, kayaknya seru nih. Apalagi kan kalau misalnya gawe berdasar ke hobi itu kan enjoy Cek lemak. Cek kata Cek tadi kan hobi ngomong kata Cek Amel tadi. Itulah makanya aku tuh kayaknya bagus juga nih kalau misalnya aku geluti kayak itu fotografer itu jadi hobi aku juga, karena aku juga jadinya hobi moto, akhirnya aku jadi fotografer. Iya, Cek Desti, Caknya pinter nginang Cek Wita nih. Diganti kayak Amelnya jadi presenter. Di tengah. Boleh. Kayak gitu keren beda apa? Sekarang tuh keren enggak apa-apa. Jangan. Kayak Saro. Benar. Jadi kalau ngomongin soal fotografer tadi ini, Cek. Jadi dapat hadiah dari orang tua kamera digunakanlah untuk sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Benar, Cek. Kalau ngomongin sudah jadi fotografer ini apa sih yang sudah didapat ke Cek? Mungkin ada sesuatu penghargaan mungkin yang sudah pernah didapat oleh Cek Wita? Waktu itu aku pernah dapat pas aku ikut lomba, alhamdulillah dapat juara 1 lomba di salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang. Terus udah sih itu deh. Iya, banyak yang ikut-ikut lomba cuma tapi masih runner up kayak itu Cek. Tapi lumayan itu Cek Desti. Kalau kita bayang blur. Kata yang mana objek, yang mana view ya. Tidak, kalau mau Cek Amel udah blur. Kalau mau Cek Desti. Oke, Cek. Tadi kan kita sudah jingle ini teasernya Cek Wita ini hobi masak. Iya. Nah, ini salah sikap dari hobinya Cek Wita ini buat brownies. Itu brownies apa sih Cek yang Cek buat? Yang aku buat tuh brownies alpukat Cek. Jadi brownies itu tuh beda sama kayak brownies biasa dengan hanya diberi kasih topping-topping. Oke, berarti bisnisnya ini brownies alpukat. Iya. Ini kan beda dari yang lain pasti bisnis ini. Terus juga apa sih yang ngebuat Cek Wita ini terpikir selain jadi fotografer juga pengen buat bisnis brownies ini? Soalnya aku hobi masak. Salahnya ya memang. Iya, salahnya ini sebenarnya salah. Oke, berarti memang dari hobi ya Cek. Hobi nian masak brownies. Iya. Kan hobi masak ini. Iya Cek. Kenapa nak brownies nian?
Apa nak brownies nian? Soalnya brownies aku beda dari brownies wong, Cek. Itu pacak terinspirasi dari mana sih, Cek? Pacak brownies dicampur dengan alpukat. Biasanya wong tuh tidak ada terpikir ya, Cek, itu Cek Desti. Berhubung aku tuh dulunya tuh hobi makan cheesecake lumer. Nah, terus brownies nih, kalau misalnya aku cuma tambahin krim baik kan udah biasa tuh, Cek. Nah, aku lihat-lihat tuh biasanya orang tuh kayak dicampur mangga pakai itu, Cek. Nah, kebenaran pas waktu itu aku tuh beli martabak, aku potong-potongin pokat, kasih toppingnya kan Cek zaman sekarang tuh, Cek ya. Nah, aku nyobalah toppingnya tuh aku kasihin di brownies itu. Nggak taunya lemak lumer. Mantap, sudahlah ini Caknya laku dijual. Dari Cak itu ya. Ternyata Cak Cak eksperimen semata itu. Jadi makin penasaran Cek Desti, Cek Amel, Cak mana sih brownies yang dibuat oleh Cek Wita ini? Ini ada depan saya. Iya, oke. Diselesaikan dulu Cek. Penasaran? Kalau Cak Amel emang bisa apa buat brownies? Udah sedih ragu lagi ya. Kalau Cak Amel nih pacak pasti. Bukannya Cak Desti tidak pacak. Pasti hancur, aku pasti lemak. Pasti enak. Kalau Cak Amel yang masak tuh pasti lemak dan sempurna bentuknya ya. Macam Cak sekalian. Tidak percaya Cak Desti. Pokoknya Cak Desti nak nyicipi kaget ini brownies alpukatnya punya Cak Wita. Kalau memang punya Cak Amel ada, Cak Desti cicipi juga. Tapi tidak tahu tidak lemak, awas baik. Oke lah kaget jengok lah dewe. Cak Macam Bica sudah ini juga Cak Amel nak jengok ke Macam Bica. Kalau Cak Amel itu pacak buat brownies. Oh ya sudah deh, kita jengok untuk Macam Bica di rumah langsung baik. Kita jengok nian apa ke Cak Amel ini bisa nian buat brownies. Kalau untuk Cak Wita ini memang buat kaget ini. Nah, tapi sebelum itu kita juga dulu iklan sebentar untuk Bang Cik Bicik di rumah yang nak berinteraktif. Bisa di 0711366666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Bedalu. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celinga celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam.
hanya di Sriwijaya TV. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Balik lagi di Bedalu Mang Cek Bicek, tentunya masih banyak perbincangan hangat dan juga hits mengenai brownies tadi yang nak kita omong ke sama Cek Wita tentunya. Bagi Mang Cek Bicek sekalian di rumah yang pengen langsung terhubung dengan kita, nak nanya-nanya langsung bayar telepon kita di 0711 364 666 atau di 344111. Tapi sebelum itu kita beralih dulu ke narasumber kita yang kece, yaitu Cek Wita, karena kita nak bertanya lebih lanjut. Iya Cek Wita, akor? Oke, kalau boleh tahu nih Cak Wita, tadi kita ngomongin produknya baik nih Cak Desti ya. Lah berapa lama kira-kira Cak Wita memulai usaha ini? Monggo dijelasin Cak. Sudah sekitaran kurang lebih 6 bulan Cak ya. 6 bulan. Geluti usaha ini. 6 bulan berarti baru beberapa tahun akhir tahun tadi? Ya. Baru ya. Ya. Kalau untuk browniesnya berarti beberapa dalam 6 bulan ini. Kalau untuk modal pasti Cek. Kalau untuk buat yang Cek ini kan pasti perlu modal. Nah, kalau boleh tahu ini modalnya tuh berapa? Modalnya udah perlu besar sih Cek ya. Cukup lah kalau misalnya buat kantong kita untuk lagi para pemula untuk mulai bisnis kayak itu. Oke, berarti cukup lah ya, tidak banyak-banyak, tidak banyak-banyak. Yang penting itu buat lah brownies itu ya. Standar Cek ya. Oke. Jadi ini Cek, biasanya berapa lama sih waktunya untuk Cek buat brownies Cek ini nih? Berapa lama yo? Udah puluh lamunan sih Cek, kalau misalnya bikin itu sambil kita ngukus brownies, sambil kita bikin flan, sambil kita bikin krimnya itu, bikin coklat. Sudah selesai brownies matang, kita langsung penataan Cek itu. Sudah. Ya. Langsung cantik Cek Desti. Cak Amel. Oke, Cek, kan ini penasaran Cek Desti kan dari tadi Cak mana sih cara buat brownies alpukat ini, dan juga tadi katanya Cak Amel bisa buat brownies itu. Nah, tapi sebelum nyingok yang Cak Amel, ini Cek Desti nak nyingok dulu yang punyanya Cek Wita. Nah, kita langsung buat becak mana Cek? Boleh. Ayo kita ke sana. Itu ada dapur kita, dapur mewah itu. Kita ke sana ya Cek. Cek Bicek rumah tinggal nama Cek Bicek. Tunggu Cek Des. Dan nak ngerawangi Cek Amel nak nelpon Cek itu belum Jadi kita tunggu ke dulu Cek Desti sama Cek Wita tadi di sana mereka bergelut. Caknya tuh nak buat browniesnya. Sedangkan Amel di sini nunggu tinggal nak nunjuki brownies Cek Amel. Penelpon Cek Amel, malah tahu dia ada yang nak nelpon Cek Desti. Oh, nak nelpon Cek Desti apa Cek Amel? Cek Amel bela. Cek Desti agak garang. Gila Cak mana, caknya pemirsa di rumah nih, Mang Cek Bicek kita nih penasaranian, cak mana sih cara buat brownies alpukat ini. Tapi tenang be, kaki bakal ditunjuk ke karena Cek Desti dan juga Cek Wita bakal praktek langsung Mang Cek Bicek Dan Cak Amel tentunya lah sudah nyedia ke brownies Cak Amel dewe. Yang lemak itu nah paling lemak ge. Agi Cak Amel tinggal nunjuk ke bae. Tanya, ini Cek Desti nak buat kue Cek Amel sama Cek Wita. Mbak lah, tipi Cek Desti nih ya. Oh ya sudah. Tapi ini tak sabar lagi Cek Desti tuh nak buat ini. Kaget lah Cek Amel tuh tunggu dulu ya. Yang Cek Amel tuh kaget, ini Cek Desti nak nyingok dulu Cek Wita nak buat. Nah ini ada apa be Cek? Nah ini di wadah ini Cek sudah ada potongan brownies yang tadi sudah kami masuki. Nah sudahnya
Nah, kita masuk fla alpukat, Cek. Oke. Kita potong dulu, Cek. Berarti untuk mencek-becek di rumah ini ada browniesnya. Brownies sudah dibuat. Jadi tinggal masuk ke fla alpukatnya. Kita masuk ke Cek ya. Lemak nih ya nih. Camel mantau ya Dajjal. Iya, Cak Amel buatlah dulu browniesnya. Iya, nah inilah sudah di tangan. Lemak nih Caknya ini browniesnya Nah, apa dia tumbur pula oleh Cak Amel. Jangan rusuh Cak Amel. Ini lagi buat fla alpukatnya. Fla alpukat. Nah, Sudah flanya, Cek. Kita kasih whipping creamnya. Iya. Pas ada Cek. Ini kayak ada sikat lagi ya? Ada sikat lagi, iya. Bawa balik maksudnya? Boleh, Cek. Oke. Dia. Kalau ini Cek, kalau sehari ini bisa buat berapa banyak? Sehari bisa buat berapa banyak? Bisa buat 3 porsi loyang brownies ini, Cek. 3 loyang brownies. Itu sesuai mungkin banyak yang pesen atau memang setiap hari ini buat? Oh, sesuai banyak yang pesen. Terkadang kita juga open PO kayak itu, Cek. Oh, open PO. Ngomong nih Cek, Caknya lah ke banyaknya tingkatan. Itu kira-kira berapa tingkat sih, Cek? Ratusan, Cek. Wah, Caknya ganti ke Cak Amel. Oke, kalau untuk ini apa, Cek? Ini kan tadi ada brownies, fla alpukat sama whipping creamnya. Nah. Ini memang ini baik atau ada lagi? Ada lagi, Cek. Ya, ini apa nih? Ini coklat ganache. Coklat ganache. Ganache, namanya memang ganache. Ya, tulisannya tuh Cek ganache. Oh iya. Ujinya tadi suruh bertanya, tanya coklatnya. Kan Cak Amel tak dianggoin. Buatlah dulu Cak Amel tuh di situ. Dan tadi saya ada sini muka ini, tak terbuka-buka. Buat dia kebuka ke Cek. Oke, kalau untuk selain bahan-bahan dari ini, Cek, mungkin ada topping-topping yang lainnya? Ada, kita kasih topping kocoknya. Cek apa tuh Cek Desti ngasih topping yo. Cek Desti nak milih nak topping ada apa? Cek? Sebut ke Mang Cek bicek di rumah tuh tahu, Cek. Nah, ada topping green tea, Cek. Tak muat. Tahu di mangkok Cek Desti sikoknya kayak. Udah Cek biar rato. Oke, biar rato. Kan cantik kan Cek. Cantiknya warnanya beda-beda. Proses untuk buatnya, Cek. Berapa lama? Proses untuk dari buat browniesnya sampai ke buat topping-toppingnya. Buat browniesnya dari prepare-nya ke ngukus browniesnya tuh sejam. Mau? Bungkus ya? Beda, itu prepare brownies sama ngukus sejam hitungannya. Nah, terus sambil kita ngukus ini, kita bikin fla, coklat sama krim. Sambil buat brownies, sambil mungkus-mungkus ini. Jadi selesai kalau. Nah, ini Mang Cek Bicek, ini sudah ada brownies, ini ada fla alpukatnya, ini whipping creamnya, terus ini coklat ganache. Tapi belum selesai Mang Cek Bicek. Nah, masih ini ada toppingnya. Coba Cak mana toppingnya, Cek? Cek nak milih topping apa? Ini almond ya? Ya, ini almond. Nah, kasih dulu. Almond dulu ya. Aduh, jangan kayak kotor Cek ini becek Iya, tak apa-apa. Seberapa banyak? Basing Cek. Ratusan. Cek yang mana? Sudah jadilah dikit, Bay. Oh, jadilah. Terus apa lagi? Keju. Itu keju. Ini parutannya, Cek. Ini keju Mang Cek Bicek di rumah. Caknya Cak Desti ini belajar marut dulu ini. Iya dong. Aku masih Cek 2 jam lagi. Buat dulu Cek. Amel tuh. Ya Allah, nando keniannya aku nih. Cak mana? Marut ini baik, tak apa-apa. Terbalik Caknya. Salah ya? Bener Cek. Bener Cek Amel, jangan macam-macam. Sudahlah, yang mana baik tak apa-apa, tak kata enggak makan Cek Desti makan. Cek Desti telah makan. Iya, bawa. Sudah itu? Sudah, terserah Cek. Nak tambah topping lagi lah. Dikit dulu. Tak apalah. Terus tambah
Green tea pula. Apa ini Green coklat? tea, coklat green tea. Coklat green tea. Kalau untuk topping lain boleh? Boleh, bebas. Berarti terserah. bukan terserah untuk cek di rumah. Kalau request bisa? Boleh, Cek. Oh, bisa request Bisa juga dengan Cek. request. Nah, rasa apa, Bay? Rasa yang dulu pernah ada, Bay, yang dekat Cek? Asik. Jadilah. Oke. Ini apa, Cek? Itu kacang sangrai, Cek. Kacang sangrai. Enggak pula. Sedikit jadilah. Oke. Nah, bukan punya Cek Desti ini. Berarti memang bisa request. Oke. Cek Amel, belajarin lah punya Cek Desti. Punya Cek Desti, punya Cek Wita. Tapi Cek Desti yang buatnya mana yang Cek Amel? Cek Amel sudah buat. Jadi lo mau Cek Bicek, Caknya ngaku-ngaku. Sini, coba jenguk dulu nak. Nah, agak lanjutnya tapi Cak Wita. Nah, maka kolaborasi kami adalah Oke, jadi Cak Tanggo gitu. Jadi ini Cak Bicek kita tarik dulu setelah ini. Jadi kita jenguk ke dulu ini dia berani sasa Cak Amel nah. Bonus ampun, Cak Amel. Jangan diremehkan lah. Cak Amel, memang di mana-mana brownies itu tuh coklat ketuaan agak kehitam-hitaman. Tapi perbandingan Mang Cek Bicek kalau baca di Zoom, yang kehitamnya nih. Masa ini pakai arang apa Cak Amel? Ya mending daripada ngurus semuanya beda pacak Cak Desti. Nah, apa dulu nih itu? Astaga, Cak Amel alang kekerasnya. Tidak jadi urung-urung tak katik tak pacak idak ini apa dia Cak Amel brownies. Yang penting jadi bentuk ada katik ini cuma brownies Cek Wita ini nah beda nah lembut. Oh, Cak Bicek. Gila, nyampak nian Amel di sini ya. Sudah banyak oceh itu nah. Makan lah punya Cak Amel. Cek Desti yang ini. Tidak tadi kan ada perjanjian apa? Bang Cek Bicek untung mak ini dari cicip ke dengan Cek Desti. Iya. Nah dikasih. Kita cicip tak galak Cek Desti tak galak nyicip yang Cek siapa yang Cek Amel ini Cek Desti nak cicip yang Cek Wita. Walaupun toppingnya mak ini dah usah jengok toppingnya jengok rasanya ingat rasanya Iya, ingat rasanya Cak Amel juga nak nyicip nama. Nah Cek Bicek walaupun tidak buat cantik yang makanya cantik. Cak Amel dulu. Cak Amel dulu. Iya. Oke. Karena sudah buatnya motong ini. Sampai ke bawah, Cek. Sampai ke bawah. Tidak, ini satu sendok ini kecil. Sama mana? Dapatnya semua inilah. Beli mau berapa adonya lah. Sudah cicip dulu ya, Cak Bicek. Iya. Endes nian, Cek. Endes nian Mang Cek Bicek. Rugi ndak nyicip. Oh, lemak nian Mang Cek. Enggak. Coba kayak dulu Cek. Lagi Amel bawa sih kok boleh dah. Boleh, Cek. Boleh. Mana Cek Desti? Geram ya? Disarankan untuk Mang Cek Bicek di rumah yang dia jangan makan enak nian. Sumpah. Enak nian. Sumpah. Alpukarnya itu seger nian. Terasa nian Mang Cek Bicek yang ucap bencak baru di apa sih namanya tuh dibuat. Terus apa? Apa Cek? Udah Pokoknya bercampur. Tadi flan-flannya juga berasa galau Mang Cek Bicek. Terus coklatnya juga enak. Enak luar biasa nian. Cak Amel? Iya. Ini pokoknya kita bawa balik. Iya, tenang baik kita bungkus habis. Kalau kurang kaget, iya. Kalau kurang kaget, Cak Desti telepon Cak Wita. Iya nih. Tolong buatkan sebanyak mungkin Cak 200 sikok. Oh, 200 Cek. Untuk apa? Gratis. Rugi dong. Oke, Cak Wita mau kasih banyak sudah datang ke Bedalu. Mau kasih juga sudah bawa browniesnya. Iya, tentunya lemak nian tadi rasanya ya, Cak Desti. Dan juga pemirsa di rumah, Mang Cek Bicek sekalian, jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada narasumber yang tidak kalah kece dan tak kalah menginspirasi dari Mbak Wita kita yang suka ini. Terima kasih banyak Cak Wita, semoga sukses ya. Lancar usahanya. Amin. Emang Cek di rumah jangan lupa yang nak bertanya diatur di 0711364666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Bedalu. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang.
jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam. Balik lagi di Bedalu Mancek Bicek, tentunya kali ini kita bawa narasumber yang lain lagi dan tidak kalah menginspirasi dari yang sebelumnya. Dan pasti Mancek Bicek di rumah sekalian penasaran apa dia yang bakal kita jingok ke Mancek Bicek setelah ini. Tapi bagi Mancek Bicek yang pengen bertanya-tanya bisa langsung hubungi kita di line telepon 0711 364 666 atau 364 111. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Kira-kira Cak Desti, siapa lah narasumber kita yang Sika ini? Oh, kalau narasumber kita sih kok ini, Cek, selain punya usaha juga ini, usaha bisnis juga ini sama Cak, Cek Wita tadi ini bukan gawean lanang be. Oh, nah berpikirlah gawean lanang be, tapi betina juga bisa gawe kayaknya. Nah, apalah kira-kira? Nah, apa ya? Dia nih, dia nih salah. Ini Cek nih, bener ya. Cek yang Siko ini memang selain usaha bisnis makanan pastinya. Penasaran kan bisnis makanannya apa? Tapi ini juga Cek namanya ini Cek Dim. Nah, Cek Dim ini entah dim dum, dim dum. Iya. Jadi Cek Dim ini seorang engineer. Nah, wow. Tahu kan Cek Amel engineer itu apa? Iya tahu, tahunya budak teknik. Kalau engineer tuh biasanya identik dengan budak teknik. Benar, apalagi bahasa Inggris mah itu tuh engineer itu lah berhubungan dengan sesuatu hal yang berhubungan pastinya dengan gawean lanang.
Nah, tapi ini juga digawe oleh Cek Dim ini. Nah, tapi sebelum itu Cek, ini kita jingok dulu ada teasernya. Oke, Cek Desti. Ini dia. Oke. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata engineer? Mungkin yang pertama kali terbesit adalah suatu profesi yang umumnya digeluti oleh kaum Adam. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Dimitri Indah Puspitasari. Wanita yang akrab dipanggil Dimitri ini sehari-hari bekerja sebagai engineer di salah satu perusahaan kontraktor di kota Palembang. Tetapi di balik pekerjaannya ini, ternyata Dimitri juga memiliki sisi feminim. Hobi memasak dan melukis yang ia tekuni kini berbuah menjadi bisnis yang menjanjikan. Dimitri sukses membangun usaha nasi bakar yang kini banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, Dimitri juga berhasil menjadikan hobinya yang lain, yaitu melukis, sebagai salah satu bisnisnya. Hasil karya Dimitri ini juga mendapatkan banyak respon positif dari peminatnya. Untuk mengenal lebih jauh tentang sosok ini, mari kita tanya-tanya langsung. Oke, nah Cek, Amel, tadi apa sih sudah jadi engineer dan juga bisa masak nasi bakar dan juga bisa ngelukis. Waduh. Cek Desti penasaran, mungkin Cek Dim nih dari pojok, mungkin pojok dari LRT itu kali ya, gambar sambil ngelukis kali, dah? Bener nggak? Iya kali, ngelukis keadaan di Palembang. Cek Desti, hobi ngelukis sambil berjualan nasi bakar. Mak mana lah itu? Sambil masak di situ. Nah, langsung banyak Cek Amel kita kenalan sama Cek Dim. Halo, selamat malam Cek. Malam Cek. Halo. Nah, ini Cek Dim ini nama panjangnya ini Dimitri Indah Puspitasari ST. Nah, tapi panggilannya Cek Dim. Cek Dim, benar. Bukan Dim Dam Dum. Bukan. Oke, Cek mana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pastinya kejingan dari rainya. Bagi manjat-manjat pocok-pocok itu tinggi kan? Sehat niat dia berarti, Cek. Terlalu lincah. Kuat ya dari bangunan tuh ya? Oh, kuat ya. Berarti tidak seberapa naik ke pojok dari Sriwijaya TV nih, Cek. Benar. Tidak seberapa. Oke, langsung baik nih Cek Amel. Kalau ngomongin tadi Cek Dim, ini banyak nian ini profesinya Cek Dim. Sesuai dengan tema kita berawal dari hobi. Nah, engineer, nasi bakar sama ngelukis. Nah, tiga ini kok Cek mana ngeluti itu tuh? Ngapa bisa terpikir? Semuanya sih berasal dari saya menyukai sesuatu. Seperti kayak saya suka masak, saya suka ngelukis, dan saya mencintai profesi saya sebagai engineer. Dan saya menjalani semua itu dengan happy. Wah, pakai komplit banget Caknya. Banget Caknya. Laju bercampur saking ke dengan narasumber kita yang Benar Cek Amel. Tapi kalau ngomongin soal engineer ya Cek Amel, kalau yang sering kita tahu itu kan mungkin beda ini dengan apa yang dijalani oleh Cek Dim. Nah, mungkin bisa diceritai Cek Dim, profesi sebagai engineer, seorang engineer itu cak mana sih? Dim itu sebagai pre-commissioning engineer. Jadi kita itu menyiapkan untuk preparation startup suatu pabrik yang baru. Jadi kalau misalkan pabrik yang baru kita buat terus ada problem, jadi kita harus mencari tahu problemnya, masalahnya apa, dan kita harus menyelesaikan solusi itu, begitu. Oke, kalau dari tadi ini kita nih ngebahas engineer terus, Cek. Bisa kita beralih dulu nih, karena dari Panca Amel juga lo sudah ada contoh makanan lemak nih. Iya. Tapi sambalnya belum ada Cek Amel. Iya. Caknya dulu jadi kita makannya. Iya, kaget Caknya kita. Pokoknya apapun itu kita harus duluan makannya. Oke, kalau Kak kangen deh. Oke, kalau ngomongin soal bisnis nasi bakar, Cek Dim, ngapa bisa terpikir buat nasi bakar? Nasi bakar karena awalnya tuh dulu saya sering bawa makanan ke kantor, terus banyak yang suka, terus termasuk suami saya juga suka, terus salah satu sahabat saya juga, ya udah kamu buka PO aja untuk nasi bakar yang paling the best, dibilang kayak gitu kan. Wow, paling the best ya. The best in the world? Enggak juga sih. Iya. Jadi apa sih yang unik dari nasi bakar ini nih? Oke, boleh saya dibuka? Monggo silakan. Tidak dibayar? Enggak, gratis. Oke, soalnya takut apabila ini dibuka Anda harus membayar. Bahaya.
Oke, dari tadi kita minta sendok, udah dikasih sendok. Cak Amel jangan pakai tangan. Enggak kado ya. Oh ya Allah, lang lemaknya bau-bau air. Baunya tidak nih memang Cak Bicek langsung di malam hari ini memang. Kalau ini nasi liwet. Oh ini nasi liwet, salah nasi liwet. Oh ya Nian, ini Cak Amel pula yang buka. Oh tidak apa-apa, kita sambil Cak Amel buka ini, coba yang unik dari nasi liwet ini. Nasi liwet itu kalau di Palembang jarang ada yang jual. Saya pernah lihat juga salah satu di Palembang itu cuma 1 atau 2 gitu. Sampai akhirnya ya udah aku punya ide mau ngembangin produk nasi liwet. Dan ternyata banyak yang suka. Oh, jadi lemak Nian ini Mang Cek Bicek. Jadi ini ada sampel kecil. Sampelnya Jadi ada sampelnya Mang Cek Bicek. Nah, kalau Mang Cek Bicek nak jingok ini banyak Nian ini isinya. Ya. Ada apa ini, Cek? Ini ada teri Medan, kalau yang Medan. Kalau yang suka pete ada pete. Ini ada petenya enggak? Ini ada pete terus dicampur lah. Rai Cak Desti ya. Bau busuk hawa. Cek di rumah. Terus apa lagi di bawah cabai ini apa? Ini ada orang yang suka makan udang, jadi ini pakai udang, toppingnya udang, terus sambal geprek, terus ini suiran ayam, tempe dan jamur crispy. Tepeker Cek Dimini buat ini kan karena survei dulu ya? Ya benar. Nah tadi cuma ada sikok ataupun 2. Berarti untuk buat nasi bakar itu dewe, tepeker juga survei dulu atau? Ya sebelum saya buka usaha ini saya sebelumnya riset dulu, riset terus cari tahu berapa banyak yang jual nasi bakar, terus sampai akhirnya saya buat inovasi baru yang beda dari yang lain. Oke, terus kalau yang Cak Amel, ini kan nasi liwet, nasi bakar, coba Cak Amel itu nasi bakar tuh. Salah Nian mukanya mak itu, tak kejingan. Iya, tak apa-apa, nah kejingakan dikit. Kayak dulu, agak tengget ke dikit, pegang ke campak nasinya. Lanjut kita makan malam juga. Ini pertama kita juga dulu, ini nah depannya nah. Pegang ke nasinya, iya, jingok ke tengget ke dikit. Tengget ke dikit. Awas campak nasinya, iya. Gina, ya. Ini jengkol apa pete nih? Pete jengkol. Tahu tuh bulan, itu kori hijau pete. Iya, tak pernah makan jengkol. Nah, ini enggak ada marah-marah ini. Kalau sedikit campak itu, hati-hati. Tapi nanti bisa kalau customer bisa request nggak usah. Tapi mostly banyak yang senang pakai pete. Oh, mostly ya. Oke. Itu apa Cek isinya? Ini suiran ayam sama bumbu bumbu tumis. Jadi yang paling yang beda dari nasi bakaran dari yang lain itu bukan hanya sekedar nasi terus topping ayam suwir tok, tapi ini tumisan yang paling di strong dari nasi bakar ini sendiri. Oke, jadi itu yang ngebikin nasi bakar ini beda dari lain. Nasi bakar. Kalau Cak Desti, temen masak nasi bakar di rumah. Tak percaya Cak Amel. Tak percaya. Tidak Cak Amel tadi brownies muteng. Tak apa-apa, yang penting pacak. Puji tadi Cak Lemak Ian. Hei Cak Amel, nasi bakar tu nemen Cak Desti masak nasi bakar di rumah. Cak Desti bawa nasi bakarnya karena Cak Desti sudah tahu bisnis malam ini bisnis nasi bakar. Mano. Oke, ini nak dihilangkan dulu apa? Nah, dengan kekuatan matahari, ada kata malam ini bulan. Bulan, dengan kekuatan bulan dan bintang, Cak Desti akan menghadirkan nasi bakar. Nasi Cak Desti. Dah balik kita cek balik. Nasi bakar ini, Cak Amel ini nasi bakar. Nasi yang sudah terlalu lama dibakar jadinya keras. Iya, sama Cak Desti. Sebenarnya Cak Desti tadi ngapain Cak Amel gak tanya tobo lebih parah. Beda, ini memang cetonian. Ini gak dimakan doang ini dijadi ke makanan. Brownies motong tadi ini pacak dijadi ke makanan. Dijadi ke makanan. Dijadi ke makanan Cak. Ya coba cecep dulu. Sudahlah, saya kena ngicip nasi liwet ini dulu. Kagak dulu iklan, ngicip dulu. Ngicip dulu ya. Boleh tak? Boleh. Kalau Cak Desti nyicip yang itu kagak baik, dikit ya. Oh belum Cak Desti. Nggak cepet. Dan jika Cak Amel nak nyicip dulu yang bakar ini, Cak rasanya Cak Desti. Ini rasa pete sumpah. Iya. Agak dulu. Ini petenya tidak dicampur galo-galo ya, Cak? Tetap terasa. Oke.
Oh, tidak cek. Oh, lemaknya cek. Lemak ini juga lemak. Lemak yang sumpah. Nggak bohong. Asli lemaknya emang cek. Daripada kita ini kakek kita ngabisin dulu cek. Iya. Nah iklan ini kan. Iya. Untuk mancek becek di rumah ini yang nak bertanya diatori di 0711364666 atau di 364111 masih dengan tema kita berawal dari hobi. Nah yang nak bertanya dengan Cik Dim diatori mungkin nak nanya nasi liwet sama nasi bakarnya. Iya. Boleh mumpung Cik Dim masih di sini. Nah jangan kemana-mana, tetap di Bedalu. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Ningen, setiap Sabtu jam 8:30 malam, hanya di Sriwijaya TV. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Balik lagi di Bedalu, Mang Cek Bicek masih sama Cek Desti dan juga Cek Amel dan juga ini ada Cek Dim. Nah, untuk Mang Cek Bicek di rumah yang nak bertanya diatori di 0711346666 atau di 364111. Nah, kalau tadi kita sudah ngomong engineer, Cek Amel, terus juga bisnis nasi bakar. Nah, ini kan ada hobi Cek Dim ini sih kok lagi. Iya. Ini bisnisnya ini bukan bisnis, lebih ke bisnis atau hobi ini? Sebenarnya sih hobi karena saya ngelukis itu semuanya untuk dedicated ke anak-anak. Anak-anak. Dan ini bisa melukis, Cek Dim ini. Sejak kapan ini Cek Dim bisa melukis? Sebenarnya waktu SD itu saya pernah menang lomba juara 1. Terus karena kesibukan kan jadinya stop. Terus di akhir tahun 2017 kemarin karena insomnia kan jadi akhirnya saya ngelukis lagi. Jadi waktu insomnia itu saya pakai untuk melukis. Ya. Gitu. Insom jadi dipakai waktu untuk melukis. Iya. Benar. Redoknya kapan?
Iya, udah tidur Cek. Tidurlah. Engineer bikin nasi bakar ngelukis. Jadi waktunya pagi begawe engineer, siang buat nasi bakar, malam ngelukis. Mungkin Cek itu. Berbagi tiga. Itu memang multifungsi, multi talent, apa lagi? Oke. Ngaturnya Kalau kan kita nak nyingok ini Cik Amel gambar lukisan ini, lukisan dari Cik Dim. Ini ada boleh Cik Desti embek ya? Ya, silakan. Oke, Parowang Cik Amel. Parowangnya oke lah. Kebanyakan dirai Cik Desti kalau masuk TV ini. Oke. Ini Cik mana bentuknya? Ini apa nih? Ini Cik mana bentuk Cik ini? Cik ini? Ini temanya bola softball karena waktu SMP Oh, bolanya masuk dalam rumput. Iya. Benar? Correct. Oke, dilihat kamera. Oke, boleh. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Oke. Nah, Cik di rumah. Ini bola softball. Oke, kalau yang selanjutnya ini, Cek. Kalau itu temanya Kelihatan? tentang Natal. Tentang Natal. Correct. Ada lampu-lampu ya. Kalau ini? Ini tentang anggrek, kalau ngelihatnya kayak gini. Oh, salah. Oke, seperti ini anggrek. Setangkai anggrek. Enggak tahu apa lagi. Ya udah dikit, baik. Anggrek. Ini sama anggrek. Sama anggrek. Tapi juga. beda warna Ada Rai Cek Desti dah. Oh, gambar kesini nih gambar Rai Cek Desti sama Cek Amel ini dah. Nah, ini gunung. Iya. Gunung apa? Gunung bergunung-gunung. Oke, matahari ini? Yap, benar. Oh, harusnya di tengah-tengah. Gambar di sini sawah. Bagus, ada Cek itu. Oh ya, coba Cek Amel. Dari tadi Cek Desi terus. Jengok ke yang mana? Yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang Cek Amel belum ya? Agak, udah salah itu. Jadi aku sudah tahu pasti jelek ini. Udah bagus lah. Nah, ini temanya apa ini Cek? Payung, kehujanan. Tentang bunga. Bunga? Bunga kehujanan? Iya. Under my umbrella. Awan kenyal. Ini ada apa lagi nih? Kalau ini bunga yang di dekat jendela. Bunga di dekat jendela, acu dong. Bunga desa. Oke. Oh, ini Cek ini ya. Sepeda nih Cek. Temanya laut. Laut. Ada sepedanya tapi ya. Oke. Kalau oke Cek dulu. Nama Cek Cek. Amel nak nunjuk dulu. Kalau tadi tuh Cek Dim ini pinter gambar. Mano. Katanya tadi Cek Amel pinter gambar. Mana kamera? Mana gambar? Kenapa? Oke, Cek dulu mah. Boleh dilihat ini gambaran dari Cek Amel. Kecil enggak? Lighting. Oke, ada pohon kelapa. Di situ ada sungai, sawah, gunung dan matahari dan awan, Mang Cek. Bicara awan kalau berung. Kalau ini tidak tahu sekatnya, mungkin sekat rumah untuk Cek Amel. Itu perairan, Cek. Perairan, oke lah. Masa Cek Amel ngatur lo. Dan rumahnya Cek siapa namanya? Cek Amel itu di tengah-tengah matahari itu. Nah, ini rumahnya. Ada Mang Cek. Mang Cek di rumah nyingok. Oh ya Allah, Cek Amel apa dia gambaran ini? Tidak kata ini yang mirip-mirip dengan gambar-gambar mak ini Nana. Itu tuh gambar ada maknanya. Ini gambar sawah, gunung, matahari, tengah-tengah awan. Percayalah budak meme pasti tahu kalau itu adalah gambaran legend. Cak Amin budak legend. Gambarnya mak. Wajar tuh uang di mana? Oke, kalau untuk ini, Cak Dim, dijual atau memang untuk koleksi pribadi? Ada yang dijual dan ada yang didonasikan dan ada yang saya kasih ke temen untuk anak-anak teman saya kayak gitu. Dikasih ke bisa ya dibingkai. Oh, mau enggak? Silakan. Ini bisa dibingkai, tapi ganti nama Desti. Yes. Oke, Cek Amel ya benar Cek Amel. Cek Dim juga ini mungkin saran atau pesan-pesannya untuk bisa di rumah ini mungkin yang punya hobi ataupun yang hobinya sama ini dengan Cek Dim. Nah, mungkin ada yang nak disampaikan? Mungkin dari saya, setiap orang itu punya potensi. Jadi gimana cara kita mengeksplor diri kita untuk bisa kita lebih lebih berinovasi untuk bisa tahu bakat kita di mana dan kita kembangkan gitu aja sih. Berarti memang yang punya hobi itu harus tetap menggali ya. Iya, harus digali terus. Benar. Jangan macam gali kubur. Jangan lah. Ngapa Cek Amel ada masalah apa? Lagi patah hati. Gali potensi, gali hobi. Gali lubang tuh
Gali tangki gas kan budak teknik. Benar-benar. Oke, Cak Amel, ini tidak terasa ini sudah waktu kita nih lana habis. Bukan habis kita yo. Acaranya. Ada salah, beli baca dan dulu. Gagap ada Cak Amel. Benar. Cak Dim mau kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu. Lancar usahanya. Gaweannya. Terus lukisannya ini kalau ada Payo diajak ke kami nih. Iya. Diajak ke. Siap. Besok dulu. Ya besok ditunggu. Oke, lancar terus, Cek yo, sukses. Amin. Amin. Lagi ke Bedalu minggu depan ataupun kakek-kakeknya. Iya, next episode ya. Oke, Cak Amel udah terasa kita sudah hampir 60 menit ngerawangi Mang Cek Bicek di rumah. Dan jangan lupa Mang Cek Bicek di rumah saksikan terus Bedalu setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 malam hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya. Cek Desti pamit. Cak Amel juga pamit tentunya. Benar. Dan kayak langsung